Perkenalkan, namaku Zafira Nurul Lintang Intan Ardini dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini aku mau berbagi pengetahuan mengenai anatomi fisiologi kulit. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yuk, mari kita simak. Kulit. Pengertian kulit. Kulit adalah lapisan pelindung terluar dari kulit derivatif dan apendiksnya atau adnexa membentuk sistem integumen pada manusia. Derivatif kulit mencakup kuku, rambut, dan beberapa jenis kelenjar keringat dan sebasea. Struktur kulit terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Fungsi kulit sebagai proteksi atau perlindungan dari gangguan mekanik, kimiawi, radiasi, sinar UV, ekskresi, dipengaruhi tebal atau tipis kulit, metabolisme, hidrasi, kelembapan, dan jenis vehikulum. Absorpsi mengeluarkan sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, dan amonia, pembentukan vitamin D, dan pembentukan pigmen. Termoregulasi mengeluarkan keringan dan mengerutkan atau otot berkontraksi pada pembuluh darah kulit. Berikut struktur epidermis. Kalian simak ya. Epidermis adalah lapisan kulit pertama dan terluar. Anatomi kulit epidermis sebagian besar dibentuk oleh lapisan keratinosit yang memproduksi keratin. Keratinosit biasanya membutuhkan waktu antara 30-40 hari untuk melakukan perjalanan dari stratum basal ke stratum corneum. Fungsi epidermis 1. Menjaga kulit dari sinar matahari atau sinar UV. 2. Melindungi dari gesekan zat kimia dan kuman. Komponen epidermis, stratum basal, berfungsi tempat produksi keratinosit yang utama, terdiri dari sel-sel kolumnar yang tegak lurus terhadap dermis, tersusun sebagai tiang pagar atau palisade. Sel epidermis bertambah banyak melalui mitosis, dan sel tadi bergeser ke atas membentuk lapisan tanduk. Terdapat melanosit membentuk melanin melindungi kulit dari sinar matahari. Stratum spinosum atau lapisan Malpighi. Keratinosit yang terbentuk kemudian berikatan dengan sambungan interseluler yang disebut desmosom. Lapisan epidermis yang paling tebal, terdiri sel poligonal, besarnya berbeda-beda karena ada proses mitosis. Sitoplasmanya jernih karena mengandung glikogen dan inti terletak di tengah. Dermis adalah lapisan kulit kedua setelah epidermis. Strukturnya dibagi menjadi dua lapisan. Area dangkal berbatasan dengan epidermis disebut daerah papiler, dan area dalam tebal dikenal sebagai dermis retikular. Dermis erat terhubung ke epidermis melalui membran basal. Komponen struktural dari dermis adalah kolagen, serat elastis, dan matrik ekstrafibrilar. Hal ini mengandung mekanoreseptor yang memberi rasa sentuhan dan termoreseptor yang memberi rasa panas. Selain itu, folikel rambut, kelenjar keringat, sebasea, apokrin, pembuluh limfatik, dan pembuluh darah yang hadir dalam dermis. Pembuluh darah ini memberikan nutrisi dan pembuangan sampah untuk kedua dermal dan epidermal sel. Fungsi dermis yaitu berfungsi sebagai pelindung dalam tubuh. Kelenjar minyaknya berfungsi melapisi kulit agar lembab. Kelenjar keringat mengeluarkan keringat ketika suhu sekeliling panas. Komponen dermis. Fibroblast berfungsi untuk memproduksi kolagen dan elastin, makrofag, dan adiposit. Terlepas dari sel-sel ini, dermis juga terdiri dari komponen matriks seperti kolagen yang memberi kekuatan, elastin yang menyediakan elastisitas, dan matrik ekstrafibrilar. Zat seperti gel ekstraseluler terutama terdiri dari glukosaminoglikan, terutama hyaluronan, proteoglikan, dan glikoprotein. Lapisan dermis. Papillary dermis. Daerah papiler terdiri dari jaringan ikat longgar areolar. Ini adalah nama untuk proyeksi finger-like yang disebut papilla, yang memperpanjang ke arah epidermis dan mengandung baik jaringan terminal kapiler, darah, dan corpuscle Meissner. Ini taktil. Retikular dermis. Bagian neon pembuluh darah di kulit. Dinding otot polos pembuluh darah cerah bernoda. Wilayah retikular terletak di bawah wilayah papiler dan biasanya lebih tebal. Hal ini terdiri dari jaringan ikat padat, tidak teratur, dan menerima namanya dari konsentrasi padat kolagen, elastis,
dan serat retikuler yang memenun sepanjang itu. Serat protein ini memberikan sifat-sifatnya dermis kekuatan, diperpanjang, dan elastisitas. Di wilayah retikuler adalah akar rambut, kelenjar sebaceolus, kelenjar keringat, reseptor kuku, dan pembuluh darah. Hipodermis. Lapisan hipodermis adalah lapisan kulit paling terdalam, yang juga sering disebut dengan lapisan subkutan atau subkutis. Hipodermis ini merupakan lapisan kulit lemak atau jaringan ikat yang merupakan rumah dari kelenjar keringat, lemak, dan juga sel-sel kolagen. Lapisan subkutan mengandung lemak paling banyak untuk melindungi tubuh serta membantu tubuh untuk menyesuaikan diri dengan suhu luar dan melindungi organ internal vital dalam tubuh manusia. Namun, jangan khawatir, lemak yang terdapat dalam lapisan ini tidak sama dengan lemak visceral yang jahat akibat gaya hidup yang buruk. Lapisan lemak dalam lapisan subkutan akan selalu berada di bawah kulit. Jumlahnya pun bisa bervariasi pada setiap individu tergantung dari komposisi lemak dalam tubuh. Selain mengandung lemak, di lapisan ini juga terdapat banyak pembuluh darah. Fungsi hipodermis yaitu 1. Penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam. 2. Memberi bentuk pada tubuh. 3. Mempertahankan suhu tubuh. 4. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. 5. Sebagai pengikat kulit ke otot dan berbagai jaringan yang ada di bawahnya. Komponen hipodermis. 1. Lapisan atau jaringan lemak. Ketebalan dan kedalaman jaringan lemak bervariasi sepanjang kontur tubuh. Paling tebal di daerah pantat dan paling tipis di daerah kelopak mata. 2. Jaringan ikat sebagai jaringan ikat bawah kulit. Pada saat pertambahan usia pada manusia, kinerja liposit dalam jaringan ikat bawah kulit juga menurun. Bagian tubuh yang sebelumnya berisi banyak lemak, lemaknya berkurang sehingga kulit akan mengendur. Perubahan kondisi hipodermis inilah yang membuat kulit menjadi keriput, kendur, serta makin kehilangan kontur idealnya. 3. Fibroblast. Hipodermis juga menjadi rumah bagi fibroblast yang bertanggung jawab memproduksi kolagen. Serat-serat yang terdapat pada kolagen tersebut kemudian dialirkan ke dermis untuk menguatkan kulit. 4. Pembuluh darah dan limfa. Saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Kelenjar kulit, yaitu kelenjar keringat atau glandula sudovera, terdapat di lapisan dermis. Di antaranya terdapat 2 kelenjar, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar aprokin. Kelenjar ekrin yaitu terdapat di semua kulit, melepaskan keringat sebagai reaksi peningkatan suhu badan dan lingkungan. Kecepatan sekresi keringan diandalkan saraf simpatik. Pengeluaran keringan pada tangan, dahi, aksila, kaki, reaksi pada saat stres. Kelenjar apokrin terdapat di anus, aksil, skrotum, labia mayora, dan bermuara pada folikel rambut. Kelenjar ini aktif pada masa pubertas. Pada wanita akan memperbesar dan berkurang pada siklus haid. Memproduksi keringat yang keruh seperti susu yang diuraikan bakteri, menghasilkan bau khas pada aksila. Pada telinga bagian luar terdapat kelenjar apokrin khusus yang disebut kelenjar ceruminosa yang menghasilkan serumen atau wax. Kelenjar sebasea berfungsi mengontrol sekresi minyak ke dalam ruang antara folikel rambut dan batang rambut yang akan melumasi rambut sehingga halus, lentur, dan lunak. Rambut. Terdapat 2 jenis rambut, yaitu rambut terminal, dapat panjang dan pendek, dan rambut halus, pendek, halus, dan lembut. Penampang rambut terdiri atas kutikula, terdiri dari keratin. Korteks terdiri atas serabut polipeptida yang manjang dan saling berdekatan. Lapisan ini mengandung pigmen. Medula terdiri atas 3-4 lapisan sel kubus yang berisi keratohyalin, badan lemak, dan rongga udara. Fungsi rambut melindungi kulit dari pengaruh buruk. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai sini aja ya materinya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan bagikan ke akun sosial media kamu biar bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di next video. Bye.